Bapa, ini pengakuan iman kami. Amin. Bahwa kami rindu lebih dalam lagi mengasihi Engkau ya Bapa. Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena Engkau telah mengasihi kami terlebih dahulu. Amin. Engkau yang telah menyelamatkan kami. Kami bersyukur di atas segala ucapan syukur kami, karena Allah telah berkorban bagi kami. Amin. Untuk keselamatan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, biarlah kebenaran firman-Mu yang sebentar lagi kami akan dengarkan Tuhan, akan semakin memperkuat iman percaya kami kepada Engkau. Amin. Allah Sang Pemelihara hidup, Allah Sang Penyelamat, yang kami percayai, bahkan sampai selama-lamanya, sampai kekekalan, kami akan bersama-sama dengan Engkau. Oleh karena itu, biarlah hati dan pikiran kami dikuasai dengan Roh Kudus. Bahkan tempat ini dikuasai dengan kuasa Allah. Sehingga ketika firman ditaburkan, firman ini benar-benar jatuh ke tanah hati yang subur dan siap untuk bertumbuh ya Bapa. Dan kami percaya bahwa Roh Kudus juga akan memberikan kepada kami kemampuan untuk melakukan kebenaran. Berkati hamba-Mu yang terbatas dalam menyampaikan kebenaran firman. Biarlah Roh Kudus sendiri yang akan menerjemahkan firman itu dalam hati dan pikiran kami. Dan biarlah firman ini juga akan mengubah hamba-Mu secara pribadi, supaya kami semua sama-sama bertumbuh di dalam iman kami. Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap merenungkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa pada Engkau, haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Silakan duduk teman-teman yang melayani kita pada pagi hari ini, well singer dan pemain musik. Ya, salam Bapak Ibu. Puji Tuhan, kita bertemu pada minggu ini, satu kesempatan yang baik, satu kesempatan yang agung yang boleh Tuhan berikan bagi kita untuk kita bisa beribadah bersama-sama. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari kita akan membuka ayat firman Tuhan yang kita akan renungkan bersama-sama pada pagi hari ini, yang terambil di dalam 3 Yohanes pasal yang pertama sampai ayat yang ke-8. Di dalam surat 3 Yohanes pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Kita akan membaca ini bergantian, nanti saya akan membaca ayat yang genap, kemudian nanti Bapak Ibu akan membaca ayatnya yang genap ya, saya akan membaca ayat yang ganjil. Dari penatua kepada Gayus yang kekasih, yang kukasihi dalam kebenaran. Ayat yang ketiga, sebab aku sangat bersuka cita ketika beberapa saudara datang dan memberi kesaksian tentang hidupmu dalam kebenaran, sebab memang engkau hidup dalam kebenaran. 4. Ayat yang kelima, saudaraku yang kekasih, engkau bertindak sebagai orang percaya di mana engkau berbuat segala sesuatu untuk saudara-saudara sekalipun mereka adalah orang-orang asing. Ayat yang ketujuh, sebab karena namanya mereka telah berangkat dengan tidak menerima sesuatu pun dari orang-orang yang tidak mengenal Allah. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini saya beri judul hidup dalam kebenaran. Sangat penting bagi orang percaya supaya kita senantiasa hidup di dalam kebenaran. Saya pikir bahwa ketika kita berada di dalam dunia ini, satu hal yang sangat baik, satu hal yang sangat dikehendaki oleh Tuhan sendiri adalah bagaimana orang percaya tetap berada pada jalur kebenaran. Amin. Lanjut slide-nya. Kita pelajari adalah apa itu kebenaran. Nah, tadi dikatakan kalau berbicara tentang surat Yohanes 2 dan 3 itu berbicara tentang kebenaran. Pertanyaannya adalah apa itu kebenaran? Saya mengutip salah satu tulisan dari seorang pendeta namanya Bigman Sirait. Dia berkata bahwa kebenaran sejati itu benar karena kebenaran itu memang sudah benar pada dirinya.
Artinya apa? Bahwa kebenaran yang sejati itu dia menjadi benar bukan karena orang berkata bahwa itu kebenaran. Amin. Sama dengan Alkitab. Banyak orang berkata setelah melakukan penelitian, mereka berkata ternyata Alkitab itu benar. Sebenarnya tidak melakukan penelitian pun, orang mengakui benar atau tidak, firman Allah tetaplah kebenaran. Karena memang di dalam dirinya sudah ada kebenaran itu sendiri. Jadi kalau berbicara tentang kebenaran yang sejati adalah kita sedang berbicara tentang kebenaran itu yang memang sudah benar pada dirinya sendiri. Tidak butuh pengakuan orang lain untuk mengatakan bahwa itu benar. Makanya banyak sekarang orang-orang mulai mengkritisi Alkitab, mengkritisi firman Tuhan, membeda dan mengkritik. Tetapi justru mereka tidak menerima apa-apa dari kebenaran, tetapi mereka justru jauh daripada kebenaran. Karena memang kebenaran bukan untuk dikritik, bukan untuk dibedah, tetapi kebenaran harus diterima sebagai kebenaran yang mengubah hidup. Amin. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita berbicara tentang kebenaran sejati, kita sedang berbicara tentang kebenaran yang universal. Sifatnya itu menyeluruh. Seperti yang dikatakan firman Tuhan Roma 3 ayat 23. Karena semua manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan ini adalah kebenaran yang sifatnya universal, diakui oleh semua manusia. Karena tidak ada memang satu manusia yang hidup di muka bumi ini yang tidak berbuat dosa dan yang tidak melakukan dosa. Dan akibat dari perbuatan dosa itu mereka mengalami yang namanya kehilangan kemuliaan Allah. Artinya bahwa nilai mereka menjadi turun, menjadi rendah ketika mereka melakukan kesalahan itu. Dari kebenaran Roma 3 ayat 23 bukan hanya saja berbicara tentang universalnya kebenaran itu, tetapi berbicara tentang kekekalan. Kekekalan bersifat kekal, dari kekal sampai kekal. Itulah kebenaran sejati. Jadi sifatnya dikatakan oleh firman Tuhan bahwa memang dari kekal Allah sudah tahu benar bahwa semua manusia pasti jatuh di dalam dosa. Dan akibat jatuh dalam dosa itu mereka kehilangan yang namanya kehilangan kemuliaan Tuhan. Dan itu bukan hanya berlangsung kepada dunia ini, itu berlangsung sampai kepada kekekalan. Sehingga upah dosa adalah maut. Itu berbicara tentang kehidupan setelah dunia ini berakhir. Lalu kebenaran itu kita dapat dari mana? Kebenaran itu sumbernya, kebenaran itu adalah Allah. Jadi kalau kita berbicara tentang sumber kebenaran, pasti kita berbicara tentang Allah. Karena tidak ada sumber kebenaran sejati selain daripada Allah itu sendiri. Bapak Ibu saudara-saudara dikasihi Tuhan, kunci untuk beroleh kebenaran dan hidup dalam kebenaran adalah kuncinya adalah iman. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tanpa iman seseorang tidak akan menerima atau mengenal kebenaran. Dikatakan Roma 4 ayat 3, sebab apakah dikatakan nats kitab suci, lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Jadi kalau kita mau hidup dalam kebenaran, mau mengenal kebenaran, maka satu-satunya cara, satu-satunya kunci yang disediakan oleh Allah adalah iman kepada Sang sumber kebenaran itu. Jadi kalau orang berkata bahwa saya bisa menjadi benar dengan perbuatan saya, sekalipun dia jungkir balik untuk melakukan perbuatan baik, tanpa iman dia tidak akan pernah mengenal kebenaran itu. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, lanjut slide berikutnya. Oleh karena itu, jika tanpa iman manusia akan mendirikan kebenarannya sendiri. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita hidup di tengah-tengah dunia yang mana kita dibentuk dari kecil
dari budaya, kebiasaan, dan adat istiadat. Kita berhadapan dengan pandangan umum. Orang berkata bahwa kebenarannya adalah kalau kita membangun rumah cari hari yang baik. Dari mitos menjadi sebuah kebenaran ketika itu dipercayai banyak orang. Nah, ini kalau bangun rumah itu pas Jumat Legi itu bagus tuh. Bagi orang yang mungkin yang baru, kenapa harus hari Jumat? Kenapa enggak Kamis? Kan yang namanya Jumat Legi, Legi itu kan bukan hanya Jumat aja, ada juga yang lain. Bapak Ibu saudara-saudara dikasih Tuhan. Terus orang bilang kalau bangun rumah itu harus menghadap timur. Itu sebenarnya bukan kebenaran. Tapi karena banyak orang yang percaya akhirnya dianggap jadi kebenaran. Saya akan membaca firman Tuhan. Roma 10 ayat 3 dikatakan demikian. Coba tampilkan ayat Roma 10 ayat yang ketiga. Ya. Sebab Allah karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Jadi ketika orang membangun kebenaran berdasarkan pandangannya, berdasarkan orang-orang mengatakan bahwa itu benar dan itu dipercayai, maka orang tersebut susah sekali untuk menerima kebenaran Allah. Amin. Maka sering kita mendengar khotbah bahwa kenapa orang tidak percaya Yesus? Karena orang sudah menerima kebenaran yang dianggap benar dari kepercayaan yang lain. Mereka bilang ya perbuatan baik masuk surga yaitu kebenaran. Jadi susah untuk menerima kebenaran dari Allah. Nah oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus, jikalau kita tidak mengenal Allah, jikalau kita tidak beriman, percaya kepada sumber kebenaran itu, maka manusia hanya akan terus berusaha membangun kebenarannya sendiri. Oh ini benar. Kenapa benar? Karena banyak orang bilang ini benar. Bangun rumah harus menghadap bagian timur. Karena nanti mungkin berkat pagi berasal dari matahari yang terbit pada pagi hari. Kalau bangun dapur, kalau bisa lantainya jangan terlalu tinggi. Nanti berkat yang ada di dapur keluar semua. Karena terlalu tinggi lantai dapur. Oh itu orang bilang oh benar loh. Karena kan secara itu kan kalau air kan bisa kalau lebih tinggi kan dia turun ke bawah. Jadi kalau dapur lantainya lebih tinggi itu akan jadi kebenaran. Sekarang lagi viral tentang poligami. Ya, poligami itu lama-lama orang banyak percaya itu jadi kebenaran. Karena menurut orang itu benar. Oh itu benar kok. Yang penting dia mampu bisa beristri dua. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sekali lagi saya mau katakan, jika tanpa iman, jika orang tidak punya iman, ya, jikalau orang tidak punya iman atau kepercayaan kepada Allah, manusia akan berusaha membangun kebenarannya sendiri. Kita baca di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6 dikatakan demikian. Yohanes 14 ayat yang ke-6. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Nah Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita berbicara tentang kebenaran seperti yang saya katakan tadi, hanya kebenaran itu hanya bersumber dari Allah, dan kemudian Allah merencanakan bagaimana manusia yang tidak berada di dalam kebenaran itu menjadi manusia yang berada di dalam kebenaran, maka satu-satunya cara adalah memberikan Yesus Kristus sebagai kebenaran itu yang harus dapat dipercayai dan diimani oleh semua manusia. Kenapa saya katakan? Karena Yesus itu adalah kebenaran. Dia katakan, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup." Bukan hanya dia yang benar secara pribadi, tetapi dia memiliki kemampuan untuk membenarkan.
Maka kita hari ini yang percaya bukan karena kebenaran kita, tetapi merupakan hasil pembenaran dari Allah melalui Yesus Kristus. Oleh karena itu Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, nah bagi kita sekarang ini orang percaya adalah bahwa firman Allah adalah kebenaran sejati yang menjadi panduan untuk mengubah perilaku kita sampai kita terdidik di dalam kebenaran. Buka 2 Timotius 3 ayat 16. Dikatakan di sana di dalam 2 Timotius 3 ayat yang ke-16 dikatakan, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi kalau kita berbicara kebenaran saat ini, kita berbicara tentang firman Allah. Makanya tadi saya katakan, untuk bisa hidup di dalam kebenaran, percaya dan terima firman Allah sebagai kebenaran mutlak, sebagai kebenaran sejati yang mampu, ya di sini dikatakan tadi, yang bermanfaat untuk mengajar kita. Ketika kita salah, dia mampu menyatakan kesalahan. Ketika kita dinyatakan kesalahan, dia mampu untuk memperbaiki kelakuan. Dan kalau sudah diperbaiki kelakuan kita, dan dia mampu untuk mendidik kita di dalam kebenaran. Makanya orang yang disebut orang yang hidup dalam kebenaran adalah orang yang terdidik di dalam kebenaran. Orang yang sudah melalui sebuah proses. Proses apa? Proses mengetahui kesalahannya. Proses bagaimana dia memperbaiki kelakuannya. Kemudian menjadi pribadi yang terdidik dalam kebenaran. Makanya kita berdiri di depan kebenaran Tuhan atau di depan firman Tuhan, bukan untuk mengkritik firman Tuhan, bukan untuk membedah firman Tuhan, tetapi kita berdiri dan tunduk pada otoritas firman Allah. Makanya kalau ada khotbah hari Minggu, mungkin khotbah itu seolah-olah menyerang pribadi kita. Oh rasanya ini Pak Pendeta khotbah ini kok kayaknya nyerang saya terusin dari tadi. Kelihatannya matanya lihat ke tengah terus, karena memang khotbah itu harus lihat kemana-mana. Di tengah terus kayaknya dia tahu saya ini, jadi dia nyerang terus. Kadang-kadang kita gak usah gereja-gerejaan, setiap gereja khotbahnya gitu terus. Ngomong gitu, saya diserang terus dan lain sebagainya. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang menyampaikan firman Tuhan tidak punya maksud untuk menyerang secara pribadi. Firman Tuhan untuk semua, baik untuk yang mendengar, baik untuk saya yang menyampaikannya. Kalau itu memang sesuai, kita ditegur oleh kebenaran firman Tuhan, jangan protes tentang kebenaran itu. Jangan mengkritik, tetapi terima otoritas kebenaran itu dan berubah. Apa yang salah diperbaiki kelakuannya, dan pasti kita akan menjadi pribadi yang terdidik di dalam kebenaran. Lanjut slide berikutnya. Yang kedua, dikatakan tadi di dalam ayat, saya membacakan ulang ayat kita, ayat yang kedua dan ayat yang keempat. Dikatakan ayat 2 sampai ayat 4. Saudara-saudara yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Sebab aku sangat bersuka cita ketika beberapa saudara datang dan memberi kesaksian tentang hidupmu dalam kebenaran, sebab memang engkau hidup dalam kebenaran. Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Yang kedua adalah orang yang hidup di dalam kebenaran, dikatakan firman Tuhan, kebenaran itu membawa hidup kita dalam sukacita. Jadi prinsip dasarnya adalah kesalahan atau dosa itu akan membawa manusia pada duka cita. Dan kebenaran akan selalu membawa manusia kepada sukacita. Itu prinsip Alkitab dan itu berlaku bagi dunia ini. Makanya ketika kita melakukan kesalahan, saudara, hidup kita enggak akan menjadi tenang. Amin. Saudara, kita akan berada di dalam kekhawatiran. Kita akan berada di dalam ketakutan. Dan akhir dari semua hal yang kita rasakan itu akan membawa kita kepada satu duka cita.
Makanya kalau naik sepeda motor itu di tempat yang ramai nggak bawa STNK, kira-kira senang nggak? Kalau ada cegatan ini ya opoi. Saudara naik motor jalan terus tapi hati sepertinya nggak mau jalan, khawatir terus karena nggak bawa STNK. Saudara tempat yang ramai nggak pakai helm, khawatir nggak? Khawatir. Artinya apa? Bahwa memang pada dasarnya sebuah dosa yang ada dalam kehidupan manusia itu akan membawa malapetaka, itu akan selalu membawa duka cita bagi manusia yang melakukan kesalahan itu. Maka dikatakan firman Tuhan bahwa manusia di dalam dosanya itu menyebabkan dia tidak memiliki pengharapan, menyebabkan dia mati sia-sia, menyebabkan dia berduka cita. Dan itu merupakan sebuah persoalan yang besar yang dialami oleh manusia di muka bumi. Bagaimana caranya manusia berada dalam sukacita? Maka manusia itu harus hidup dalam kebenaran. Bapak Ibu saudara-saudara dikasih Tuhan, sukacita karena kebenaran tidak tergantung pada baik buruknya keadaan. Dikatakan Habakuk 3 ayat 17 sampai ayat 18. Coba tampilkan ayatnya. Habakuk 3. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, ayat 18, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Amin. Kembali ke slide-nya, Fernie. Artinya apa Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan? Sukacita menurut Alkitab yang diberikan oleh Allah karena kita melakukan kebenaran bukanlah sebuah pengalaman sesaat. Mungkin kalau bahasa asli diterjemahkan hampir sama ya, sukacita itu ya gembira, riang gembira dan lain sebagainya. Tetapi berbeda dengan sukacita yang ditawarkan oleh dunia. Artinya apa? Bahwa dunia menawarkan sukacita hanya merupakan sebuah pengalaman sesaat. Orang bisa senang karena narkoba, itu sesaat. Orang bisa senang karena mabuk, orang senang karena punya harta banyak, orang senang karena punya jabatan, orang senang karena berada dalam pesta. Tetapi Alkitab berbicara, namun itu adalah sukacita, itu adalah buah roh atau karakter yang terbangun dalam diri orang percaya. Kalau itu sudah berbicara tentang buah roh, sudah berbicara tentang karakter, maka sukacita kita tidak lagi bergantung kepada keadaan-keadaan di sekitar kita. Firman Tuhan katakan buah roh itu adalah kasih, sukacita. Lanjut slide berikutnya. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, yang menjadi pertanyaan kita sekarang adalah, mampukah manusia bersukacita ketika berada dalam penderitaan? Mungkin bagi dunia ini sukacita berada dalam penderitaan itu mustahil. Oh enggak mungkin. Lah berada dalam penderitaan kok bisa bersukacita? Tetapi kita bagi murid Kristus, kekuatan menjalankan penderitaan dengan penuh sukacita terjadi ketika kita memiliki pemahaman yang utuh dan benar terhadap firman Allah serta melakukannya. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita mengerti benar tentang kebenaran, memahami secara utuh kebenaran dan melakukan kebenaran, itu akan menjadi kekuatan bagi kita untuk mampu bersukacita sekalipun berada di tengah-tengah penderitaan. Dikatakan di dalam surat Filipi, Rasul Paulus katakan, bersukacitalah di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah di dalam Tuhan. Saudara tahu bahwa surat itu ditulis di dalam penjara. Rasul Paulus berada di dalam penjara, tetapi surat Filipi bertemakan sukacita. Tetapi surat itu ditulis di dalam penjara. Artinya apa Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Karena Paulus mengerti benar, dia di penjara karena dia melakukan kebenaran. Amin. Jadi selama dia melakukan kebenaran, sekalipun dia berada di hotel mewah, tetapi jika bukan karena kebenaran, bagi dia itu duka cita.
Tetapi jikalau dia melakukan kebenaran sekalipun berada di dalam penjara, dia katakan bersukacitalah di dalam Tuhan. Karena dia sungguh mengerti, dia tahu benar tentang kebenaran. Dia memiliki pemahaman yang utuh tentang kebenaran. Dia katakan bahwa dia justru bersukacita di dalam penderitaan. Karena dia menurut mengambil bagian di dalam penderitaan Kristus. Orang ini adalah pribadi yang mengerti tentang firman Allah, yang mengerti tentang kebenaran Allah. Jadi saya katakan kepada Bapak Ibu Saudara-saudara dikasih Tuhan, jikalau kita mengerti kebenaran, memahami kebenaran secara utuh, mengembangkan sikap untuk bisa mempelajari kebenaran, mengisi hidup kita dengan kebenaran, maka penderitaan bukanlah halangan untuk membuat kita tetap bersukacita dalam Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara dikasih Tuhan, oleh karena itu isi hidup kita dengan kebenarannya dan selesaikan setiap dosa yang diingatkan oleh Roh Kudus. Firman Tuhan katakan jika kita mengaku dosa kita maka Ia setia dan adil, Ia akan mengampuni segala dosa-dosa kita. Jadi selama hidup kita bersih, selama hidup kita kudus, selama kita berada terus di jalur kebenaran, saya sangat percaya kita akan tetap menjadi pribadi yang sukacita di tengah-tengah dunia yang mungkin banyak mengalami penderitaan. Karena itu sudah menjadi karakter orang percaya. Karakter yang terbangun karena setiap hari melakukan kebenaran Tuhan. Bapak Ibu, sukacita itu tidak dihasilkan dari perbuatan-perbuatan kegelapan. Tetapi sukacita itu adalah buah roh. Buah roh berbicara bagaimana kita tunduk ketika Roh Kudus memimpin kita. Semakin kita taat kepada Roh Kudus, semakin kita tunduk pada pimpinannya. Firman Tuhan katakan bahwa roh itu akan memimpin kita dari kebenaran kepada seluruh kebenaran. Jadi selama kita tunduk kepada Dia, kita melakukan kebenaran, sukacita itu bukan hanya sekedar pengalaman sesaat, tetapi akan menjadi karakter, menjadi buah roh, yang akan membawa kita tetap bersukacita sekalipun berada di tengah-tengah dunia yang penuh penderitaan. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dikatakan ayat yang kelima yang kita baca tadi, saudara yang kekasih, engkau bertindak sebagai orang percaya di mana engkau berbuat segala sesuatu untuk saudara-saudara sekalipun mereka adalah orang-orang asing. Yang ketiga adalah untuk orang hidup di dalam kebenaran, kita tidak boleh kehilangan identitas sebagai orang percaya selama di dunia ini. Jadi kalau mau hidup di dalam kebenaran, kita tidak boleh kehilangan identitas kita sebagai orang percaya. Saya nggak tahu Bapak Ibu, tetapi saya mengalami begitu banyak hal tentang bagian ini. Yang mungkin selama ini saya terus perjuangkan. Bagaimana saya tetap mampu menjadi orang percaya sekalipun berkumpul dengan orang-orang yang belum percaya. Amin. Karena ini berbicara tentang hidup dalam kebenaran. Makanya firman Tuhan katakan menjadi garam dan terang adalah keharusan bagi orang percaya selama di dunia ini. Artinya bahwa kehadiran orang percaya di dunia ini jangan sampai terkontaminasi oleh dunia, tetapi harus mampu memberi pengaruh menggarami dan menerangi dunia yang penuh dengan kegelapan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tantangan kita adalah kita berbicara tadi yang saya sudah sampaikan tentang pandangan hidup yang sudah umum dan sudah dipercayai oleh semua orang. Kita diperhadapkan atau dibenturkan dengan budaya, dengan kebiasaan adat istiadat yang dianggap sebagai kebenaran. Dan setiap wilayah punya budaya, punya adat istiadat yang berbeda. Yang menurut orang itu adalah sesuatu yang benar. Saya sebagai orang Sumba punya budaya, punya adat istiadat. Kalau saya tentang, seluruh orang akan bangkit dan marah karena mereka merasa ini enggak boleh, ini adat, enggak boleh ditentang, harus dituruti. Karena mereka sudah menganggap bahwa ini adalah tatanan norma yang harus diikuti, yang membuat masyarakat itu menjadi baik dan teratur.
Oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya katakan tadi bahwa pergumulan saya secara pribadi adalah bagaimana saya mempertahankan identitas saya sebagai orang percaya di tengah-tengah dunia yang berusaha menentang kebenaran itu. Saya kira mungkin ini juga persoalan kita bersama. Bagaimana ketika kita berkumpul dengan orang-orang yang bukan percaya, kita bergaul dengan mereka yang mungkin biasa hidup di dalam kata-kata yang kotor, mungkin yang suka mabuk-mabukan, yang suka narkoba. Saudara, bagaimana sikap kita sebagai orang percaya? Apakah kita mampu memberi pengaruh kebenaran kepada mereka? Atau jangan sampai kita yang dipengaruhi. Kita datang keluar dari gereja baik-baik saja, kita bilang haleluya puji Tuhan, berkumpul orang di luar sana udah hilang haleluyanya. Tapi lagu bilang kita buat iblis gemetar, jangan sampai buat iblis buat kita gemetar. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ini tidak mudah hidup seperti itu. Oleh karena itu tuntutan hidup di dalam kebenaran adalah jangan sampai kita terkontaminasi oleh dunia ini. Karena kita berhadapan dengan orang-orang yang mungkin lebih pandai. Makanya kalau dengan orang lebih pandai berbicara itu kadang-kadang kita rendah diri. Aduh, kalau saya bicara nanti saya dibilangin apa? Jadi orang pandai kalau dia bicara itu entah salah jadi kebenaran. Karena kita bilang orang Kristen kan kita bilang, oh ya wis benar. Padahal itu enggak benar karena dia lebih pintar. Temu dengan orang kaya dia berbicara ABC dan sebagainya. Dia bilang benar karena dia orang kaya. Ketemu orang yang jabatannya tinggi dia ngomong enggak karu-karuan kita dia bilang itu benar. Ya benar. Karena dia orang punya jabatan tinggi. Bapak Ibu saudara-saudara dikasihi Tuhan, kita menjadi pribadi yang rendah diri. Lanjut slide berikutnya. Jikalau kita tidak atau kita kehilangan identitas di tengah dunia ini, kita kehilangan kepercayaan diri. Kita akan menjadi rendah diri, kita akan menjadi minder. Kehilangan kepercayaan diri, kemudian kita mulai kompromi dengan dosa, dan pada akhirnya kita kehilangan kebenaran dan kekudusan, dan akhirnya kita akan kehilangan iman. Tetapi yang harusnya, yang perlu dipertahankan sebagai orang percaya adalah kita ini pribadi yang berharga. Kita buka 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-9. Kita baca ayatnya 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-9. Dikatakan demikian firman Tuhan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Bapak Ibu, ini adalah identitas kita sebagai orang percaya. Adalah bangsa yang terpilih, umat pilihan Allah. Dikatakan di sana adalah bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Artinya bahwa kenapa kita menjadi rendah diri? Karena kita kurang yakin bahwa kita ini milik Allah. Firman Tuhan, jikalau kita percaya bahwa kita adalah umat pilihan Tuhan, kita ini adalah milik Allah, seharusnya kita percaya bahwa kemanapun kita berkumpul, kita ini pribadi yang berharga di mata Tuhan, amin. Pribadi yang berharga di mata Tuhan, kita ini adalah orang benar dan orang kudus. Kalau berbicara tentang kebenaran, tanya saya, amin. Seharusnya seperti itu. Kalau berbicara tentang kebenaran, tanya Bapak Legi gitu ya. Kalau berbicara tentang kebenaran, tanya Pak Roy. Karena Pak Roy itu adalah anak Tuhan, milik Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus mempertahankan kehidupan yang benar, kehidupan yang kudus. Itulah identitas orang percaya. Sehingga berbicara tentang hidup di dalam kebenaran, tidak dipisahkan. Berbicara tentang kehidupan, tidak kehilangan identitas di tengah-tengah dunia ini. Selanjutnya, kebenaran yang selanjutnya yang kita pelajari pada bagian ini, yang keempat, dikatakan ayat 6 sampai ayat yang ke-8. Coba ditampilkan ayat 6 sampai ayat yang ke-8. Satu Yohanes ya.
Mereka telah memberi kesaksian di hadapan jemaat tentang kasih-Mu, baik benar perbuatan-Mu, jikalau Engkau menolong mereka dalam perjalanan mereka dengan suatu cara yang berkenan kepada Allah. Kemudian ayat yang ke-7, sebab karena namanya mereka telah berkat dengan tidak menerima sesuatu pun dari orang-orang yang tidak mengenal Allah. Ayat 8, kita wajib menerima orang-orang yang demikian supaya kita boleh mengambil bagian dalam pekerjaan mereka untuk kebenaran. Bagian yang keempat, bagian yang terakhir yang kita pelajari pada bagian ini adalah melayani dengan kasih Allah sebagai wujud mengambil bagian dalam pekerjaan kebenaran. Untuk hidup di dalam kebenaran, firman Tuhan katakan bahwa kita harus melayani dengan kasih Allah. Dikatakan di sana tadi bahwa Gaius yang disebut sebagai tokoh utama dalam bagian ini dikatakan bahwa dia melayani dengan kasih. Dan itu menunjukkan bahwa dia mengambil bagian di dalam pekerjaan kebenaran. Artinya apa Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Jikalau kita berbicara tentang kebenaran, maka melayani tanpa kasih itu bukanlah kebenaran. Jadi selama kita hidup di dunia ini, kita melayani tetapi bukan, dasarnya adalah bukan karena kasih Allah, maka firman Tuhan berkata, maka pelayanan yang kita lakukan bukanlah kebenaran. Maka periksa motivasi pelayanan kita. Apakah karena Allah memang mengasihi umat atau motivasi yang lain di dalam pelayanan itu. Bapak Ibu, dikatakan Yohanes 3 ayat yang ke-16. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh kehidupan yang kekal. Artinya apa? Kalau kita berbicara tentang pelayanan, tentang kasih Allah, kita sedang berbicara tentang kasih agape, yaitu kasih yang tanpa syarat, kasih yang berkorban. Lanjut slide berikutnya. Sehingga kebenaran tentang pelayanan itu, jikalau kita mengacu kepada Yohanes 3 ayat 16, bahwa ketika Allah mendasari pelayanannya dengan kasih Allah yang besar akan dunia ini, kita akan menemukan kebenaran tentang pelayanan adalah bahwa pelayanan dilakukan tanpa syarat. Saudara tidak boleh menuntut syarat kepada Tuhan. Tuhan, kalau saya melayani ini, Tuhan harus memberkati saya. Tuhan, kalau saya melayani ini, Tuhan harus seperti ini. Karena ini berbicara tentang kasih Allah, kasih agape. Kita juga berbicara pelayanan adalah pengorbanan. Berbicara terus memberi, bekerja keras untuk Tuhan. Kita juga berbicara tentang pelayanan yang harus membawa keselamatan bagi orang yang dilayani. Jadi semua pelayanan menjadi kebenaran adalah ketika pelayanan itu dilakukan tanpa syarat, ketika pelayanan itu kita memberi pengorbanan, memberi kerja keras untuk Tuhan, dan ketika kita membawa pelayanan itu menjadi keselamatan bagi orang lain. Dikatakan ketika dia Allah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya beroleh hidup yang kekal. Inilah 3 poin yang penting dari kebenaran. Jikalau kita mau melayani dengan kasih Allah, saya sangat percaya bahwa kita mengambil bagian di dalam pekerjaan kebenaran. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan. Kita angkat satu pujian, main pemain musik, maju ke depan, kita angkat satu pujian.